Anda tahu, biasanya kalau kita bicara soal diagnosis medis, kita selalu mengharapkan adanya kepastian mutlak, ya kan? Rasanya kayak ilmu pasti gitu. Iya, betul. Bayangkan, Anda jatuh, terus lengan Anda patah. Lalu Anda pergi ke rumah sakit. Mesin ronsen nunjukin gambar tulang dengan garis putih yang retak tajam. Lalu dokter menunjuk ke layar dan berkata, nah ini dia masalahnya, sederhana. Benar sekali. Rasanya sangat biner ya. Patah atau tidak patah, hitam atau putih. Dan sejujurnya, kepastian semacam itu sangat menenangkan kita. Banget. Sebagai manusia, kita sangat menyukai masalah yang wujudnya terlihat jelas dan bisa dikategorikan dengan mudah. Tepat. Tapi sayangnya nih, begitu Anda melangkah ke dunia onkologi, khususnya ketika kita berbicara tentang kanker paru-paru, mesin ronsen metaforis itu tiba-tiba kehilangan keampuhannya. Mulai kabur ya. Iya, kepastian hitam dan putih itu lenyap. Kita justru dihadapkan pada sebuah area abu-abu yang sangat mematikan. Seringkali, pada saat sebuah bayangan aneh di paru-paru akhirnya terlihat jelas di hasil pemindaian, kenyataannya semuanya sudah terlambat. Dan kekaburan diagnosis itulah yang menyebabkan angka kematiannya begitu tragis. Nah, ada fakta mengejutkan dari materi yang kita bedah hari ini. Kanker paru-paru masih merenggut sekitar 1,8 juta nyawa setiap tahunnya di seluruh dunia. Angka yang luar biasa besar. Dan musuh utamanya, diagnosis yang terlambat. Namun, bagaimana jadinya jika ada sebuah mesin, sebuah sistem komputasi yang bisa melihat apa yang bahkan terlewatkan oleh mata manusia yang paling terlatih sekalipun? Itulah inti dari revolusi teknologi yang sedang terjadi tepat di depan mata kita saat ini. Kita tidak lagi hanya mengandalkan mata telanjang manusia. Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang mungkin sedang mengemudi ke kantor, atau bersiap-siap untuk rapat pagi, atau sekedar punya rasa ingin tahu yang tak terbatas soal masa depan kesehatan Anda, sesi ini kami rancang khusus untuk Anda. Betul. Obrolan kita hari ini ditenagai oleh sebuah ulasan ilmiah yang sangat masif dari International Journal of Molecular Sciences, edisi Agustus 2025. Kita akan mengupas tuntas realitas di mana kecerdasan buatan, atau AI, bisa melacak keberadaan kanker dari sebuah gambar pindaian. Ya, sebuah terobosan besar. Tapi kita tidak akan berhenti di janji-janji manisnya saja. Kita juga akan menelusuri sisi gelapnya. Mengapa algoritma kotak hitam yang menggerakkan teknologi ini justru bikin para dokter merasa ngeri? Ulasan ilmiah ini sangat brilian karena penulisnya tidak terjebak dalam hype atau tren AI yang berlebihan. Oke. Sebut dari model pembelajaran mesin klasik hingga jaringan saraf tiruan yang tingkat kerumitannya hampir menyerupai otak manusia. Oke, mari kita mulai dari konsep dasarnya dulu. Kalau kita mengatakan bahwa AI ini bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh dokter, pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana mesin ini sebenarnya belajar untuk melihat? Pertanyaan bagus. Maksud saya, kalau saya melihat pindaian paru-paru, itu cuma terlihat seperti awan abu-abu yang aneh. Iya, wajar sih. Proses belajarnya sebenarnya menggemakan cara otak manusia belajar, tetapi dieksekusi pada skala komputasi yang mungkin sulit kita bayangkan. AI ini, khususnya dalam arsitektur yang kita sebut deep learning atau pembelajaran mendalam, Oke. itu tidak dilatih dengan membaca buku teks medis. Mereka dilatih dengan memakan lautan data. Ulasan tersebut menyoroti beberapa pangkalan data raksasa yang diakui secara global oleh para peneliti, seperti Luna 16 dan LIDC IDRI. Tunggu, nama-nama itu terdengar seperti kode rahasia. Luna 16, apa sebenarnya isi dari pangkalan data tersebut? Sederhananya bayangkan puluhan ribu gambar pindaian paru-paru sungguhan dari pasien di seluruh dunia. Wah, banyak banget. Banget, tapi gambar-gambar ini tidak dibiarkan begitu saja. Setiap gambar telah dianotasi, ditandai, dan dievaluasi secara sangat teliti oleh panel dokter ahli. Jadi udah dikasih semacam kunci jawaban gitu ya? Tepat. Jadi, mesin ini disuapi puluhan ribu gambar beserta kunci jawabannya tersebut secara terus-menerus. Ia belajar mengenali pola terkecil yang membedakan jaringan sehat dari jaringan yang mulai berubah menjadi kanker. Jadi mereka belajar dari pengalaman massal ya? Tapi apakah semua AI medis ini menggunakan otak buatan yang sama? Karena saya dengar ada banyak sekali jenis AI sekarang. Sama sekali tidak.
Di dunia radiologi, bintang utamanya selama bertahun-tahun adalah sesuatu yang disebut Convolutional Neural Networks atau CNN. CNN. Iya, arsitektur ini, beserta turunan canggihnya seperti UNet, sangat luar biasa dalam memproses gambar medis karena mereka dirancang untuk menjadi sangat hiperfokus pada fitur lokal. Hiperfokus seperti apa maksudnya? CNN ini meneliti gambar pada tingkat piksel yang sangat mikroskopis. Ia mendeteksi perubahan kontras yang sangat halus, atau kelengkungan tepi yang tidak wajar, atau perubahan warna abu-abu yang bahkan tidak disadari oleh retina manusia. Wow. Ini kayak seperti seseorang yang menggunakan kaca pembesar perhiasan untuk meneliti lukisan Mona Lisa, ya kan? Benar. Cuma untuk mencari satu golesan kuas yang arahnya salah, atau satu serpihan cat yang retak. Sesuatu yang pasti akan dilewatkan begitu saja oleh pengunjung museum biasa. Analogi yang sangat bagus. CNN adalah kaca pembesar itu. Tapi, teknologi terus berkembang. Sekarang, komunitas medis mulai menggunakan model yang disebut Transformers, khususnya Vision Transformers. Transformers. Seperti film robot itu? Namanya sama, tapi fungsinya beda. Jika CNN berfokus pada detail mikroskopis di satu titik kecil, Transformers ini memiliki kemampuan luar biasa yang disebut self-attention atau perhatian mandiri. Oke, maksudnya gimana itu? Ia mundur selangkah, melihat keseluruhan kanvas pindaian dan mencari hubungan spasial secara global. Jadi dia tidak hanya melihat ke satu titik aja, tapi dia bisa menyadari, hey, nodul kecil di sudut kanan paru-paru ini sepertinya punya struktur yang berhubungan dengan pembuluh darah di sudut kiri. Begitu. Tepat sekali. Dan yang paling mutakhir hari ini, seperti yang dicatat dalam riset oleh Zhu dan timnya di jurnal ini, adalah model hibrida. Gabungan gitu ya? Iya, contohnya CrossFit. Model ini pada dasarnya mengawinkan kedua sistem tadi. Ia menggunakan CNN untuk detail jarak dekat, sekaligus menggunakan Transformers untuk pandangan jarak jauh. Wah, pinter juga. Hasilnya gimana? Mencengangkan. Akurasi AI dalam membedakan antara tumor jinak yang tidak berbahaya dan kanker ganas itu meroket hingga di atas 92%. Wow, 92%. Itu angka yang luar biasa tinggi loh untuk medis. Nah, ini membawa saya ke satu istilah di catatan kita yang terdengar seperti sihir medis. Radiomix. Ya, radiomix. Waktu saya membaca itu, rasanya abstrak banget. Kalau saya cuma melihat gumpalan abu-abu di layar, bagaimana AI bisa menarik ribuan titik data dari sana? Apa yang sebenarnya sedang ia lihat? Disinilah letak revolusi sesungguhnya. Mata biologis kita, bahkan mata seorang dokter radiologi dengan pengalaman puluhan tahun sekalipun, itu memiliki batasan fundamental. Betul. Kita hanya bisa membedakan sejumlah corak abu-abu tertentu. Nah, Radiomix mengubah gambar visual menjadi data matematika murni. Matematika murni? Iya. Saat AI melihat tumor, ia tidak hanya melihat bentuk bundar, ia menghitung ratusan matriks kuantitatif, tekstur persisnya, derajat asimetrinya, seberapa padat pikselnya di area tertentu, hingga kompleksitas geometrisnya. Semuanya dihitung dalam hitungan milidetik. Tunggu. Jadi dari satu gambar visual biasa, mesin ini bisa memeras ribuan informasi matematis yang tidak terlihat. Tepat sekali. Ia menangkap semacam sidik jari matematis dari tumor tersebut dan berkata dengan sangat presisi, nah, berdasarkan hitungan piksel ini cuma bekas luka peradangan biasa akibat infeksi lama. Tapi yang di sebelah sana, itu adalah awal dari kanker ganas. Wow. Dan ingat, mesin ini tidak pernah butuh kopi, tidak pernah kurang tidur, dan konsentrasinya tidak pernah goyah. Keren banget. Kalau kita ringkas, AI ini secara harfiah memiliki mata bionik yang bisa mengalahkan biologi manusia. Tapi, mari kita bahas gajah di dalam ruangan ini. Silakan. Jika AI bisa melakukan semua itu, tidak pernah lelah, dan akurasinya di atas 92%, pertanyaannya jelas. Mengapa para ahli radiologi belum dipecat semua? Kenapa mereka belum berkemas meninggalkan rumah sakit? Itu adalah reaksi yang sangat wajar ya dari siapapun yang baru pertama kali mendengar kehebatan teknologi ini. Tetapi ulasan ini dengan sangat hati-hati dan tegas menyatakan satu hal. Apa itu? AI tidak dirancang untuk menjadi pengganti, ia dirancang untuk melengkapi alur kerja klinis. Mari kita lihat kenyataan pekerjaan seorang dokter di lapangan. Iya. Bagaimana mesin cerdas ini benar-benar masuk ke dalam ruang operasi atau ruang praktek sehari-hari? Salah satu beban kerja paling menguras tenaga bagi dokter adalah sesuatu yang disebut segmentasi tumor.
Oke, memisahkan bagian tumor gitu. Betul, bayangkan seorang ahli bedah akan mengoperasi kanker paru-paru atau ahli radioterapi akan menembakkan radiasi. Mereka harus tahu dengan tingkat akurasi milimeter di mana batas pastinya antara tumor yang beracun dan jaringan paru-paru sehat yang harus diselamatkan. Dan biasanya dokter harus menggambar batas itu secara manual. Ya, secara historis mereka harus duduk di depan layar komputer, melihat CT scan 3 dimensi, dan menggambar garis batas itu lapis demi lapis dengan mouse. Wah, itu pasti pegel banget. Sangat melelahkan dan memakan waktu berjam-jam. Sekarang dengan algoritma seperti UNET yang kita bahas tadi, AI dapat melakukan segmentasi otomatis. Langsung digambar sama AI. Iya, AI langsung menyorot tumor dalam bentuk 3 dimensi secara instan. Ini bukan mengambil alih pekerjaan dokter. Ini mengembalikan waktu dokter agar mereka bisa fokus pada strategi perawatan pasien. Masuk akal, menghemat waktu itu luar biasa. Tapi ada satu hal lagi dari sumber kita yang benar-benar membuat saya terperajat. Sesuatu yang disebut biopsi virtual. Ah ya, itu salah satu favorit saya. Selama ini yang saya tahu, kalau dokter ingin tahu persis jenis kanker apa yang ada di paru-paru, mereka harus melakukan tindakan invasif. Memasukkan jarum panjang ke dada pasien, mengambil sampel jaringan, lalu mengirimnya ke laboratorium. Prosedur standar yang memang menyakitkan, beresiko infeksi, dan memakan waktu berhari-hari untuk mendapatkan hasilnya. Nah, lalu ulasan ini menyebutkan bahwa AI bisa menebak genetik tumor itu hanya dari sebuah gambar pindaian, tanpa jarum sama sekali. Betul. Bagaimana logikanya? Sebuah gambar visual bisa memberitahu kita tentang DNA mikroskopis di dalam sel kanker. Itu kan ukurannya beda jauh banget. Pertanyaan yang sangat kritis. Bayangkan seperti ini. Sebuah mutasi genetik spesifik di dalam sel, katakanlah mutasi yang sering disebut EGFR, atau perubahan protein PDL1. Oke, mutasi EGFR dan PDL1. Ya, mutasi ini akan mengubah perilaku sel kanker tersebut. Mutasi ini mempengaruhi seberapa cepat selnya membelah diri, bagaimana mereka menempel satu sama lain, dan bagaimana mereka membangun jaringan pembuluh darah di sekitarnya. Oh, saya mulai paham. Jadi genetikanya itu mengubah struktur fisiknya secara makro. Tepat, perilaku selular yang berubah akibat mutasi itu menciptakan semacam kerutan fisik, kepadatan atau tekstur mikroskopis pada permukaan tumor. Jadi, AI sebenarnya tidak melihat untaian DNA-nya. Dia melihat dampaknya. Iya, AI melihat bentuk kerutan dan tekstur di gambar ronsen, lalu menyimpulkan genetiknya. Ini ibarat melihat bentuk ria air di permukaan danau, lalu kita bisa menebak dengan akurat ukuran dan jenis batu apa yang baru saja dilemparkan ke dalamnya. Wow, itu analogi yang brilian banget. Ia membaca riak airnya. Ulasan tersebut juga mengutip riset dari Liu dan Wong yang membuktikan bahwa AI bisa memprediksi status PDL1 dengan akurasi yang mencengangkan. Sangat berguna untuk pengobatan modern. Betul. Ini penting bagi Anda yang mendengarkan, karena nama-nama genetik seperti EGFR atau PDL1 ini bukanlah sekedar deretan huruf acak. Ini adalah barcode genetik yang menentukan apakah seorang pasien akan merespons pengobatan imunoterapi modern atau tidak. Dan AI bisa membaca barcode itu hanya dari foto bayangannya, mengubah sebuah proses yang memakan waktu berminggu-minggu menjadi hitungan detik. Luar biasa. Tapi tunggu sebentar, saya harus bersikap kritis di sini. Silahkan. Jika taruhannya adalah hidup dan mati, dan mesin ini memiliki kekuatan super layaknya pesulap medis, mengapa waktu anggota keluarga saya periksa ke rumah sakit bulan lalu, dokternya masih memakai metode manual sepenuhnya? Nah, AI ajaib ini belum terpasang di setiap klinik dan puskesmas di negara kita hari ini. Apa yang menahannya? Selamat datang di dunia nyata, di mana teori laboratorium seringkali bertabrakan keras dengan kenyataan di lapangan. Inilah sebabnya kita tidak boleh menelan mentah-mentah semua euforia tentang AI. Oke, jadi apa masalah utamanya? Kendala terbesar yang diangkat dalam ulasan ini adalah masalah generalisasi model. Maksudnya, model ini kesulitan beradaptasi gitu? Sangat kesulitan. Ingat pangkalan data raksasa yang kita bahas di awal, Luna 16 dan sebagainya? Iya, yang isinya puluhan ribu gambar tadi. Nah, data tersebut sangat steril dan sangat terkurasi. Gambar-gambarnya beresolusi super tinggi, diambil menggunakan mesin CT scan terbaru bernilai miliaran rupiah pada pasien dengan postur tubuh tertentu yang menahan napas dengan sempurna. Kondisinya ideal banget dong. Saya mulai paham arahnya.
Lalu bagaimana kalau AI ini diuji di dunia nyata? Bencana, ketika Anda membawa algoritma jenius ini ke rumah sakit daerah, yang mungkin menggunakan mesin pemindai versi 10 tahun lalu, dengan tingkat kontras atau noise gambar yang berbeda, AI tersebut tiba-tiba menjadi buta. Serius? Iya, ia bisa gagal total mendeteksi lesi samar yang sangat jelas bagi dokter manusia. Ya ampun, ini terdengar persis seperti teknologi mobil otonom atau self-driving car. Gimana tuh? Ya, kalau Anda menaruh mobil canggih itu di jalan tol pribadi yang aspalnya mulus, cuacanya cerah, garis marka jalannya berdicat tebal, mobil itu bisa menyetir layaknya pembalap profesional. Betul. Tapi begitu Anda membawa mobil yang sama ke tengah kemacetan jalanan kota yang hujan deras, dengan motor menyalip dari segala arah, dan lampu lalu lintas yang mati, otak komputernya langsung panik dan kebingungan, kan? Analogi mobil otonom Anda sangat sempurna. Di jalan tol medis yang steril, AI ini memang jenius. Tapi di jalanan rumah sakit umum yang berdebu, ia seringkali tersandung. Bahkan ada cerita yang sangat memperingatkan di dalam literatur kita hari ini. Cerita apa itu? Ada seorang peneliti medis bernama Zhao yang mengembangkan algoritma canggih untuk memprediksi mutasi PDL1. Di laboratorium Zhao, algoritmanya berhasil dengan brilian. Oke. Kemudian, tim peneliti lain yang dipimpin oleh Stuber mencoba mengambil software milik Zhao tersebut dan menjalankannya di rumah sakit mereka sendiri. Dan biar saya tebak, hasilnya tidak sama. Sama sekali tidak bisa direplikasi. Algoritma itu runtuh saat dihadapkan pada kumpulan data pasien dari institusi yang berbeda. Ini adalah krisis validasi eksternal. Wah, parah juga ya. Fakta bahwa sebuah AI bekerja dengan baik di satu rumah sakit di Eropa tidak menjamin AI tersebut akan bekerja dengan baik di rumah sakit di Asia atau bahkan di rumah sakit tetangganya sendiri. Gila. Dan jika sebuah perangkat medis tidak terbukti konsisten, apakah etis bagi dokter untuk mengambil risiko nyawa pasien dengan alat tersebut? Pasti nggak etis dong. Belum lagi kalau kita bicara uang kan? Ulasan ini dengan belak-belakan menyoroti beban ekonomi dari integrasi ini. Membawa AI ke rumah sakit bukanlah seperti membeli CD-ROM, memasangnya di komputer kasir lalu selesai. Anda butuh infrastruktur. Jelas, server komputasi bertenaga raksasa, penyimpanan cloud kelas militer untuk mengamankan data medis, tim teknis yang harus bersiaga 24 jam, serta pelatihan besar-besaran untuk staf medis yang padahal sudah kelebihan beban kerja. Betul. Banyak sistem kesehatan publik, bahkan di negara maju sekalipun, tidak memiliki anggaran untuk memelihara ekosistem kecerdasan buatan kelas atas ini. Benar sekali. Oke, jadi masalah uang dan teknologi sudah cukup rumit, tapi kalau kita menyelam lebih dalam lagi, ada kendala yang sifatnya lebih filosofis dan sangat relevan dengan Anda sebagai pasien. Ini membawa kita pada masalah kotak hitam dan transparansi data privasi. Ya, arsitektur deep learning yang membuat AI ini begitu hebat, ironisnya juga menjadi kelemahan terbesarnya dalam membangun kepercayaan medis. Jaringan saraf tiruan ini sangat berlapis dan kompleks sehingga seringkali bertindak sebagai sistem kotak hitam atau black box. Maksudnya, kotak hitam ini ibarat kita memasukkan data pindaian ke dalam sebuah kotak tertutup. Kotak itu bergetar, lalu mengeluarkan secari kertas berisi jawaban. Misalnya tumor ganas, operasi besok. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam kotak itu. Sangat akurat. Bahkan para insinyur komputer yang menciptakan AI tersebut tidak selalu bisa merunut kembali jalur logika matematis yang diambil mesin tersebut. AI tidak bisa memberikan penjelasan konseptual. Aduh, itu ngeri sih. Bagi seorang spesialis paru yang disumpah secara medis untuk tidak membahayakan pasiennya, mengikuti perintah dari sebuah algoritma yang tidak bisa menjelaskan alasannya adalah sebuah lompatan keyakinan yang terlalu berbahaya. Betul sekali. Kalau saya adalah pasiennya, saya tentu tidak akan mengizinkan ahli bedah memotong setengah dari paru-paru saya, hanya karena komputer yang ada di pojok ruangan menyuruhnya begitu. Tentu saja tidak. Lalu, bagaimana para ilmuwan mencoba mengatasi kebuntuan kepercayaan ini? Solusi yang saat ini sedang dikejar adalah Explainable AI atau XAI, AI yang dapat dijelaskan. Komunitas riset berusaha memaksa sistem ini untuk tidak sekedar memberikan vonis, tetapi juga menyertakan semacam peta panas visual atau indikator warna pada layar. Jadi ngasih tunjuk gitu ya? Iya, indikator yang menyoroti area piksel persis yang membuat algoritma tersebut mengambil keputusannya. Tujuannya, 1.
membangun kembali jembatan kepercayaan dengan dokter manusia. Tetapi membangun kepercayaan itu rasanya semakin sulit jika kita mempertimbangkan masalah bias data. Kita bahas tadi bahwa AI hanya sepintar data yang digunakan untuk melatihnya, kan? Tepat. Jika Anda yang sedang mendengarkan ini memiliki demografi yang berbeda, misalnya genetika yang unik, atau Anda berasal dari populasi yang sistem kesehatannya kurang terwakili dalam pangkalan data global, Maka Anda berada dalam bahaya statistik. nah, Jika sebagian besar bank data medis raksasa dilatih menggunakan pindaian paru-paru dari populasi demografi ras tertentu saja, algoritma tersebut mungkin benar-benar buta terhadap profil mutasi kanker yang secara unik muncul pada kelompok masyarakat lain. karena mereka nggak pernah lihat itu ya. Betul. Mesin tersebut secara tidak sengaja dapat memberikan diagnosis yang salah bagi populasi yang kurang terwakili hanya karena ia tidak pernah bertemu dengan mereka selama masa pelatihannya. Dan ini adalah resiko privasi dan keselamatan yang sedang diperdebatkan secara intens dalam pengembangan sistem medis. Itu menakutkan loh, membayangkan sebuah mesin salah menganalisis hanya karena kita tidak cocok dengan profil mayoritasnya. Ini juga menyentuh aspek manusiawi dari kedokteran yang perlahan memudar menurut saya. Gimana tuh maksudnya? Ada kekhawatiran nyata bahwa momen diagnosis kanker, yang mungkin merupakan momen paling menakutkan dan mengubah hidup bagi seorang pasien, akan direduksi menjadi sekedar deretan probabilitas dingin di layar komputer, tanpa empati. Iya, dan itulah yang memunculkan mimpi buruk regulasi. Hukum internasional kita belum tahu bagaimana cara menangani ini. Secara tradisional, alat medis itu statis. Mesin MRI hari ini, akan berfungsi sama persis seperti mesin MRI 10 tahun lalu. Benar. Tapi software AI medis ini adaptif. Ia terus berubah dan belajar. Jika sebuah algoritma canggih secara keliru mengklasifikasikan kanker mematikan sebagai radang biasa dan pasien meninggal karenanya, siapa yang akan duduk di kursi pesakitan? Iya juga ya. Apakah rumah sakitnya, dokternya, atau perusahaan rintisan perangkat lunak di sisi lain dunia yang menulis kode algoritmanya 5 tahun lalu? Tepat. Kerangka hukum dan asuransi kita saat ini tertinggal puluhan tahun di belakang kecepatan inovasi teknologi ini. Itulah mengapa setiap pakar onkologi dan komputer dalam jurnal ini pada akhirnya berteriak menyuarakan kesimpulan yang sama. Apa kesimpulannya? Kecerdasan buatan harus berada dalam pengawasan manusia. AI harus diposisikan sebagai penasihat lapis kedua, bukan sebagai panglima tertinggi di ruang operasi. Baiklah, mari kita ambil napas sejenak dan merangkum perjalanan kita hari ini. Kita telah melihat bahwa AI benar-benar sedang membangun era baru dalam peperangan melawan kanker paru-paru. Sangat revolusioner. Mulai dari kemampuannya melihat matriks matematis tak kasat mata melalui keajaiban radiomix, hingga memprediksi barcode genetik DNA secara virtual tanpa sentuhan jarum bedah sama sekali. Ini adalah inovasi yang melegakan. Namun, di sisi mata uang yang lain, kita juga telah membedah bahwa mesin-mesin ini sangat rapuh jika dikeluarkan dari laboratoriumnya yang steril. Mereka mahal, memiliki titik buta komputasi jika dilatih dengan data yang tidak beragam. Betul. Dan bertindak sebagai kotak hitam misterius yang menuntut kejelasan sebelum dapat sepenuhnya dipercaya oleh tangan-tangan medis kita. Nah, untuk Anda yang telah mendengarkan sampai titik ini, Anda sekarang memiliki perisai pelindung terhadap euforia teknologi. Di masa depan, saat Anda membaca judul berita yang heboh berbunyi, AI baru saja menyembuhkan kanker, Anda tidak akan sekedar mengangguk kagum. Jangan langsung percaya hype-nya. Tepat. Anda sekarang tahu untuk bertanya, tunggu dulu, apakah algoritma ini sudah diuji di luar rumah sakit asalnya? Apakah sistem ini sebuah kotak hitam yang tidak bisa dijelaskan logikanya? Sekali. Dan sebelum kita menutup sesi penelusuran mendalam hari ini, ada satu pemikiran yang cukup provokatif dari tumpukan data ilmiah ini, yang sengaja saya simpan untuk yang terakhir. Sesuatu untuk Anda renungkan. Silakan. Di awal, kita membicarakan bagaimana menakutkannya ketidakpastian dalam diagnosiskan. Kita menginginkan kepastian hitam dan putih, seperti melihat tulang patah di layar ronsen. Nah, studi-studi paling mutakhir dalam literatur ini mengungkapkan bahwa AI sekarang mulai digunakan untuk menggabungkan data pemindaian Anda dengan genomik Anda. Wah, itu kombinasi yang sangat kuat. Tujuannya, bukan sekedar memprediksi obat apa yang cocok, melainkan secara matematis memprediksi probabilitas kelangsungan hidup Anda. Sistem ini dirancang untuk menebak dengan presisi yang menakutkan
apakah seorang pasien akan bertahan hidup selama 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun setelah perawatan dimulai. Sebuah hitung mundur matematis menuju mortalitas. Persis. Dan ini meninggalkan satu pertanyaan filosofis untuk Anda pikirkan sendiri. Jika kita benar-benar menginginkan alat yang bisa menghilangkan semua ketidakpastian dan area abu-abu dari penyakit mematikan ini, jika di masa depan, sistem kecerdasan buatan ini menjadi sangat akurat, sehingga ia dapat memberitahu Anda secara pasti, hanya berdasarkan 1 kali CT scan, berapa tahun persisnya sisa waktu hidup yang Anda miliki. Ya, Apakah Anda benar-benar ingin melihat angka tersebut? Terima kasih telah menemani kami menyelam hari ini. Tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.